akal juga. Allah melegakan. Yang saya tanyain adalah ketika neraka dan juga surga ini tetap, berarti Allah itu kan disifatkan itu mukhalafatul lil wadi dengan guna di sini. Berarti Allah lupa memang dalam segi penggunaan kosakata sebenarnya. Memang dalam soal penciptaan para ahli tauhid Arab mengatakan bahwa Arab makhluk setiap Allah Ta'ala untuk binasa dan Arab setiap untuk abadi. Nah sebenarnya antara kata-kata abad dan qadirina fi abada memiliki beda timpal bakok. Lamun bakok adalah berpasangan dengan qadim azali. Lamun abadi adalah sesuatu yang tidak azali. Berarti lamun surga, neraka, aras, kursi, lauhil mahfuz dan kalam yang disebut dengan kata bakok, lagu abadi, khalid, hulud. Nah kata hulud adalah untuk makhluk isi memang berulang awal. Nah apabila kita mengistilahkan misal pada disebut misalnya Allah bakok, surga neraka aras kursi lauhil mahfuz kalam bakok misalnya, maka hanya penyebutan dalam kosakata sifat namun berbeda. Pada merantau sifat 20 kan sama, basar, kalam, qadirun, muridun. Jadi sama basar sampai pada kalam ada termasuk sifat-sifat ma'ani dan sifat maknawi. Nah sifat ma'ani dan sifat maknawi sifat itu ini adalah seolah-olah pada dalam kumbek karena kekurangan kosakata sih milik kita sehingga kita tahu menyebutkan kata mendengar. Allah mendengar, makhluk mendengar. Allah melihat, makhluk melihat. Allah bercakap, makhluk bercakap. Dia terbelian kosakata lain untuk mengungkapkan sehingga tidak berbeda kerja Allah Ta'ala. Tetap memang mukhalafatul hawadis Allah Ta'ala maka si dalam adalah menunjukkan bahwa kekurangan kosakata untuk mengungkapkan sesuatu isi memang berbeda. Nah, lalu dengan maka kembalilah kepada apabila Allah mendengar tapi tidak mendengar dengan telinga. Kita mendengar dengan telinga. Allah melihat tapi tidak melihat dengan mata. Kita melihat dengan mata. Allah bercakap lagu dia dengan mulut, kita bercakap dengan mulut. Berarti tetap mukhalafatul hawadis. Tetap mukhalafatul hawadis. Kemudian sama basar kalam Allah Ta'ala adalah bersifat hakikat. Sedangkan sama basar kalam kita adalah sifat majazi. Karena kita kagum tahu begitu kagum di dalam terpinaan Allah Ta'ala tahu begitu walaupun lebih mata ini dia tahu begitu maksudnya sudah mata ini dia tahu mendengar karena dia terpinaan pendengaran alat narat lalu dia baru berfungsi beri yang bileh hebat bileh lalu dia tahu kan ada siaran anak ilah dia Ustaz anak ibu Nurudin Cimrali bukan dia menarik anak Nina kan sepatu iya mungkin kan dijamin kapaknya yang 2 kali menarik mah terus dikasih terakhir kan semama ada buga ya buga semama ada dengan kayangan saya rasa sampai tahu mungkin nanti kita tulisan atau syarat? Syarat. Masuk untuk macan kan Bali meli detik Bang. Jadi mas kawin. Iya benar. Nah ini artinya sebagai bukti bahwa zakat nara alat lagi ini tidak berfungsi. Tidak berfungsi. Adalah ia makhluk. Jadi
di dalam pengertian tauhid bahwa apapun si berupa ismul a'dha simparane lagu takwil jadi ismu sifat. Dua saya ada dua. Misalnya yadun, tangan. Apa fungsi daripada tangan? Adalah untuk menunjukkan kemampuan. Maka takwil jadi kudrat. Pada maratan saya ini kemenangan dia, menangani kan. Saya negel dia. Sekarang dulu masjid. Anulah ya takwil jadi apa? Menguasai. Saya menguasai dia. Saya negel dia, saya menguasai dia. Anulah ya memang kadang-kadang pertama itu kurang kosakata untuk menggunakan satu kosakata si berbeda tulen kepada Allah Taala dalam sehingga lamunnya terpaksa karena itu kurang kosakata bahwa sebenarnya malah sebelum sopok kata untuk Allah dan untuk makhluk lalu tetap hakikatlah berbeda. Jadi Allah segala sesuatunya sifat hakiki dan kita makhluk sifatnya majazi. Maka kalimat baqo apabila memang arah sebut bahwa masyhur Allah menciptakan makhluk, ada makhluk untuk dibaqokan, ada untuk dihalakkan. Halakannya dibinasakan. Si dibaqokan termasuk surga neraka, air mahfuz, aras, bila baqo ini menurut kosakata baqo. Tapi sebenarnya untuk membedakan itu mulut. Mulutnya tidak abadi tapi tak punya permulaan apa? Dia punya permulaan. Sedangkan tidak berkaitan dengan apa-apa. Jadi lamun baqo khusus untuk Allah Taala karena ia tidak adim dia yang kita. Nabi maksud Imam Asy'ari kan ke Jalan. berbeda ya kan. Imam Asy'ari arah Memang kadang-kadang silainan pun harus sifat Allah. Ada wujud wujud. Jadi kalau beliau mengatakan teluolas kan, berarti sifat ma'ani di darat. Ya di darat. Jadi secara dikatlah ma'ani. Jadi perbedaan itu sebenarnya adalah merupakan perbedaan dalam segi pemarang doa. Jadi misalnya yang tersebut misalnya tanda sifat Allah Taala, tanda wujud misalnya. Memang wujud kan sifat nafsiyah. Lalu misalnya apa persamaan daripada wujud? Hanya kan biasanya wujud artinya. Lalu kadang-kadang wujud, kadang-kadang sebut nama wujud. Ini kan mawujudnya lah untuk sifat makhluk. Diadakan adalah mawujud. Di dalam sifat lalu, Allahu mawujudun kadimun baqi mawujud sebut dia wujud. Takwil dari wujud. Jadi mawujud karena sifat daripada makhluk mawujud. Nah misalnya masuk bro, dia duit sifat Allah Taala 10.000 misalnya, 10.000. Harganya semua seperti itu. Jadi masih bro ni, jadi karena arak sini naraan yang kena, jadi terbola. Kalau kadang-kadang sampai masuk bro. Wujud tidak diperbakar, ya wujud tidak bakar. Balentingan ku situ ada. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Tuhan itu tidak ada kan? Tidak ada Allah. Memang tidak ada. Tuhan maksudnya dalam hal ini ilah bermakna musyarak lafzi. Memang kalimat la ilaha illallah tidak ada Tuhan kecuali Allah. Nah yang artinya bahwa tidak ada yang ada kecuali Allah. Jadi ilah itu artinya ada. Tidak ada yang ada kecuali Allah. Berarti yang ada hanya Allah. Lebih singkat. Ini lebih tadi malik. Nah kemudian termasuk wa ilahukum ilahu wahid. Kalimat Allah, kalimat wahid
Wahid itu parani adadun murattab. Bilangan bertingkat. Berarti lalu bertingkat berarti apa? Salis, rabi, khamis, sadis, dan seterusnya. Tapi ilah hukum ilah wahid. Tuhan kalian itu Tuhan yang kesatu. Ada satu. Kalau berarti ada kesatu ada kedua. Yang ketahuilah jadi ada dorjumal. Artinya bilangan keseluruhan. Wahid bermakna ahad. Allah yang Maha Esa. Bukan Allah yang kesatu. Bukan Tuhan yang kesatu. Jadi kalimat ilah marasulu itu adalah memang kalimat ilah itu apabila menimbulkan suatu iltibas bahwa kalimat ilah itu adalah yang termasuk mampu, kemudian Allah yang musbat, maka ilah yang sesungguhnya ini diartikan adalah tidak ada sesuatu itu yang ada kecuali Allah. Karena anak kadang-kadang sebagai kritis nantinya, tidak ada Tuhan yang pantas disembah kecuali Allah. Berarti Arab sembah selain daripada Allah. Cuma dia pantas doa. Dia pantas doa. Jadi kita mengatakan bahwa Arab Tuhan kita sembah. Cuma dia pantas sembah. Kita pantas sembah hanya Allah. Berarti pengertian adalah berarti Arab Tuhan selain daripada Allah. Isi tersembah cuma dia pantas sembah. Jadi intinya dalam pengertiannya adalah berarti yang mengakui Arab Allah selain daripada Allah. Nah yang kadang-kadang kalimat la ilaha illallah artian sebagai Tuhan, tentang dia sebagai Tuhan, dan tidak ada yang ada kecuali Allah. Jadi hanya Allah si Arab. Dia artian tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Hanya Allah. Ya, tidak ada yang ada kecuali Allah saja yang ada. Tentang aku tahu bisa obat mengatakan pandangan marifat benar. Pandangan marifat yang dia zikir la ilaha illallah. Allah, huwa, anta. Ya, jadi masih perlu dia memilih karena apa? Karena mengandung pengertian sesuatu isi menyatakan Tuhan. Jadi seolah-olah warna para di Arab, di para Arab, bingung jadi kan warna para di Arab kemana ke para Arab? Yang menurut dia, jadi tetap yang ada para istisna ini apakah istisna mutasil atau istisna mufasil? Lamun mutasil kan berarti antara mustasna dan mustasna minhu min nau'in wahidin. Min nau'in wahidin. Lamun mufasil al mustasna wal mustasna minhu min gairi min apa min ainin wahidin. Artinya min gairi wahidin. Ayat adalah istisna mufasil. Istisna mufasil. Nah, udah para istisna mufasil berarti kan itu ada ilah timpal Allah. Pada ilah timpal Allah cuma dikecualikan dalam hal. Nah, ya dalam hal 10 arah ya para dan pada tahu-tahu kan. Jadi ini artian ilah itu sebagai Allah, sebagai Tuhan. Lalu tapi la wujuda illallah. Tidak ada kecuali Allah. Tidak ada yang ada kecuali Allah. La wujuda illallah. La wujuda illallah. Tidak ada yang wujud kecuali Allah. Ya memang banyaklah pembicaraan kalimat tauhid ini sampai kepada titik. Jadi Maratani Junaid Al-Baghdadi di waktu zikir dia mengucapkan la ilaha illallah pada akhir. Kadang-kadang dari lamun la ilaha illallah terus sampai kepada Allah sampai kepada hu gabung balik jadi Allah. bahkan narasi hihi
hi hi. Cuma di darat segini ha. Namun ya Andai kata ni ya, itu jalan baik. Jalan baik ini yang bersaksi apakah memang kadang-kadang lamun sangat selektif si baiat niki talqin istilahnya harus tahu dulu. Paling tidak turun 4 tahun kan talqin. 4 tahun marasi sebut dalam Ainul Haqaiq karena kitab Ainul Haqaiq. Kitab Ainul Haqaiq ini ya tuh kalau disebut bahwa Arab sopo calon jamaah mereka dia disuruh ngamalan rezeki sampai 7 tahun. Liman terbaik cuma suruh ngamalan kan berbeda, baiat talqin berbeda. Nah sampai talqin kadang-kadang memang terlalu cepat mentalqin sendikman kita jamaah ke istiqomah. Nanti talqin Allah sudah uji sampai 7 tahun dulu. Jadi 10 tahun pertama, 10 tahun kedua terus rombok kali setahun ganti talqin. Jadi kadang-kadang berudah merasa terbaik. Lamun barang misalnya itu tahuan dengan baik barang mati Tetap mau kan mansa apa al-wasail hukmul maqasid. Al-wasail hukmul maqasid. Sampailah ya, bahkan lebih hebat. Udah mau penggalian mau jadi ya termasuk ya tahapan. Jadi misalnya lamun dengan isi mu'alaf kan guru mengucapkan la ilaha illallah dia mati. Tetap kepada muslim. Jadi lamun ketika kesempatan hidup Allah Subhanahu wa taala wala tamutunna illa wa antum muslimun berarti sebagai suatu paralelnya kalau kabar yang artinya berupaya untuk jadi dengan betul-betul bertakwa dengan takwa situlen. Nah lamun dia bau sampai kepada makom takwa situlen, paling tidak pertahankan tidak baik mati kecuali dalam keadaan Islam. Sangat penting Islam. Islam berarti cara mempertimbangkan jemaah Allah Subhanahu wa taala. Berarti pertahankan Islam sampai mati lagi. Pertahankan Islam sampai mati. Enggak sampai mati juga Islam. Kalau para alim arifat muslimun sinartian adalah berarti orang yang sudah mensejahterakan diri dengan segala macam amalia. Ya, sinartian. Jadi betul. Maka Allah Ta'ala akan menyambut dengan penuh kesejahteraan. Nah ya sebabnya setiap kali salat Assalamualaikum dalam rakaat yang Imam Rafi'i mendefinisikan salat tapi mendefinisikan salat aqwalun wa af'alun muftatahatun bi takbir wa muftatamatun bi taslim. Apakah di Arab definisi lain kan Arab? Salat itu apa? Ibadatun awwaluha an-niyatu inda takbiratil ihram wa akhiruha as-salam. Sebab kita mengakhiri adalah salam, dia taslim. Taslim itu masdar memang daripada salam yang salim tasliman, akhirnya adalah pengislaman. Sedangkan assalamualaikum artinya arnaman Allah. Assalamualaikum. Allah lah yang bernama salam itu mengatasi kalian. Nah yang ibadatun awwaluha an-niyatu inda takbiratil ihram wa akhiruha as-salam. Nah ini definisi isi jami'un syamilul ma'ni. Jadi kan syarat takrif itu artinya harus ada jenis dan pasal. Si ketarifan Nauk dia adalah solat dia adalah bagian daripada ibadah. Maka untuk dipikirkan solat harus narak
jenis daripada ibadah itu adalah ibadah jenis itu. Ibadah. Jadi ibadah itu sangat luas. Baik ibadah khasah, ibadah ammah. Ibadah khasah itu ya rukun Islam selima lah. Kemudian ibadah ammah itu termasuk kita ngaji, termasuk zikir, wirid, termasuk mengadakan pembersihan, termasuk ibadah. Makan minum termasuk ibadah. Bahkan berhubungan suami istri pun ibadah. Nah, apa sih? Ternyata takbiratul ihram bid'ah selain daripada sholat. Lain daripada sholat. Si ternyata lewat takbiratul ihram karena memang kalau pasal niat lewat sholat lagi dia takbiratul ihram. Kemudian akhir ini si as-salam. Dia dengan taslim. Apakah taslim itu merupakan istilah lain daripada salam? Sementara salam adalah isi masdar. Arahan daripada Allah Ta'ala. Yang kedua, ibadatul awwaluha an-niyatu inda takbiratul ihram wa akhiruha as-salam. Imam Rafi dia masih itu aqwalun wa af'alun muftatahatun li takbir wa muhtatamatun li taslim. Bagus. Karena Imam Rafi sebelum hasil ijtihad daripada Imam Rafi.